Ouyang Peng memanfaatkan kelemahan Hongqi untuk memaksa Huang Rong dan Guo Jing agar membantunya menolong Ouyang Ke. Huang Rong pun bersedia membantunya dengan mengangkat batu besar yang menimpa Ouyang Ke. Namun usaha mereka belum membuahkan hasil. Huang Rong pun mendapatkan ide untuk memanfaatkan air yang mulai pasang. Akibat tertimpa batu tersebut, kaki Ouyang Ke tak bisa diselamatkan. Ouyang Peng bertanya bagaimana bisa Ouyang Ke tertimpa batu besar. Ouyang Ke merahasiakannya bahwa Huang Rong lah yang telah mencelakainya. Setelah beberapa lama, Ouyang Peng menahan Hongqi dan membawanya mengancam Guo Jing agar bersedia menuliskan semua ilmu yang tertulis dalam kitab 9 yin. Harinya Huang Rong menyuruh Guo Jing untuk menuliskan kitab 9 yin yang salah. 给你们半个时辰。老五，别管我！现如今全天下只有你一人知道。 让我故意写错给欧阳锋了。没错，师傅，静儿，只有那些武功不成的贼死鸟放在我面前，我连瞧都不屑瞧一眼。要不你这外号改一改啊？把你算五绝真的有点……他想要九阴真经，得写的真假结合，则白练，重则走火入魔。 Setelah mendapatkan kitab 9 yin, Ouyang Peng menyuruh Guo Jing menebang 100 pohon dan membuatnya menjadi perahu. Huang Rong pun berencana membuat perahu untuk Ouyang Peng di siang hari dan membuat rakit untuk mereka bertiga di malam hari. Namun suatu malam, diam-diam Ouyang Peng melihat mereka sedang membuat rakit. Hingga keesokan harinya, Ouyang Peng mencuri rakit tersebut untuk mencegah mereka mencelakainya. Tanpa sepengetahuan Ouyang Peng, Huang Rong sengaja membuat rakit yang tak tahan badai. 师傅，你只是稍加休息。 Di tengah perjalanan, mereka sempat melihat serpihan dari rakit yang Ouyang Peng tumpangi. Tak lama badai pun datang. Mereka melihat sebuah kapal besar dan meminta pertolongan. Namun tak disangka kapal tersebut milik Raja Hongli, yang ternyata Ouyang Peng juga telah berada di kapal tersebut. 把这3人扔进海里喂鱼，王爷，就烧他们一段吧。我就饶他们3人一命。连欧阳先生都开了金口。 Setelah beberapa lama dikurung, Nianqi nekat membebaskan mereka tanpa sepengetahuan Yan Kang dan Raja Hongli. Namun tak lama Raja Hongli berhasil menemukan mereka, dan saat akan ditembaki panah, Zhou Botong tiba-tiba muncul dan menceritakan bagaimana dia bisa selamat. 没有，真没有，不好玩，不好玩！我找你啊！我终于找到你了，找到你了！你这些日子去哪儿了？好不容易，我师兄，我老顽童一直在海上，从未离开。你的船让我有了好运气。你看那是什么？ 没有你的日子，我好不开心，好不开 Tak 心。 lama Ouyang Peng keluar dan memerintahkan Raja Hongli untuk melepaskan mereka. Meskipun merasa keberatan dengan perintah tersebut, Raja Hongli terpaksa menurutinya agar Ouyang Peng tetap bersedia membantunya mendapatkan wasiat Yu Pei. Keesokan harinya, Huang Yaoxi yang sedang mencari keberadaan putrinya tiba di kapal tersebut. Ouyang Peng mengatakan bahwa dirinya tak pernah melihat Huang Rong. Namun Biksu Lingji mengarang cerita bahwa dia melihat Huang Rong mengabang di lautan bersama jasad Guo Jing dan Hongqi beberapa hari yang lalu. 请留步。我记得3天前，一个是浓眉大眼的年轻后生，还有一个，请问你是在找一位10几岁的小姑娘？相貌倒是很标致，可惜被海水浸泡的重。生死乃人之常情。 Di tempat lain, Cheng Peng mendapatkan surat dari Huang Yaoxi yang mengabarkan bahwa Huang Rong dan Guo Jing telah meninggal bersama di lautan. Dia meminta desa Guiyun menurunkan perintah untuk menghabisi anggota 7 manusia aneh. Cheng Peng yang mengetahui sifat gurunya menduga bahwa keputusan tersebut diambil saat dia sedang emosi. Cheng Peng pun menyuruh putranya segera menemukan 7 manusia aneh dan memberitahu masalah tersebut agar mereka menghindar untuk sementara waktu sampai emosi Huang Yaoxi mereda. Sementara itu, Hongqi dan yang lainnya berencana menyelinap ke istana di Lin'an. Mereka menemukan rumah tua untuk menginap sementara waktu. Hongqi pun mencari tempat nyaman untuk tidur. Namun tiba-tiba Zhou Botong ketakutan karena melihat hantu. 就在那儿呢！你有双眼睛盯着我们。我老顽童不住在这儿，我走了。弟妹，弟弟。哎呀！是人。好痛！装神弄鬼。什么人？居然会用桃花岛的碧波掌！
Wang Rong mencari tahu siapa yang telah mengajari ilmu telapak air biru milik Pulau Bunga Persik pada gadis tersebut. Tak lama Wang Rong dan Guo Jing menemukan ruang rahasia. Di ruangan tersebut mereka mendapati 2 kerangka manusia dan tempat yang menyimpan koleksi pusaka unik yang disukai Huang Yoshi. Dilihat dari tulang kaki yang retak, Wang Rong menduga bahwa kerangka tersebut adalah salah satu murid ayahnya yang bernama Ling Peng. Ling Peng berniat memberikan semua pusaka tersebut agar Huang Yoshi mau menerimanya kembali di Pulau Bunga Persik. Namun dia malah ditargetkan oleh seorang pejabat licik dari dinasti Song. 这是曲师哥，却没想到早已死在这儿，腿骨裂开了。曲凉风，那是为什么？我爹爹说过，也最讨他欢心。师哥应该是想有朝一日回到桃。之前陆师哥还说，却不想遭到这个。应该是想有朝一日回到桃花岛。走。 Keesokan harinya, Guo Jing dan Huang Rong melihat Nianqi di pasar. Mereka meyakini bahwa Nianqi datang bersama Raja Hongli dan Yan Kang. Guo Jing pun mengikuti Nianqi ke Pavilion San Yuan untuk mengetahui rencana mereka datang ke Lin An. Huang Rong dan Guo Jing mendengar percakapan antara Raja Hongli dan Ouyang Peng. Raja Hongli berencana menyelinap ke istana Lin An untuk mengambil wasiat Yu Pei yang berada di jembatan Cui Han dengan bantuan dari Ouyang Peng. Huang Rong dan Guo Jing pun mengajak Hongqi dan Zhou Butong untuk menyelinap ke istana Lin An. Huang Rong menyuruh Zhou Butong untuk melindungi Hongqi yang ingin pergi ke kaisaran. Sementara dia dan Guo Jing akan mencegah Raja Hongli mengambil wasiat Yu Pei. Di jembatan Cui Han mereka menemukan air terjun buatan dan menduga adanya ruangan rahasia di dalamnya. 完颜洪烈说武木遗书藏在翠寒桥北，或许这瀑布后别有洞天。这假山瀑布里怎么会藏书？我们万不能让那武木遗书。那这事简单，我去看看便知。靖哥哥，蓉儿，这个地方如此隐蔽，咱们就进退两难了。看来完颜洪烈说的不假。走，我们进去看看，绝不能让他们带走武木遗书。 Dalam gua tersebut, Wang Rong menyusun rencana sebelum Raja Hongli datang. Dia akan mengalihkan perhatian pasukan kekaisaran, sementara Guo Jing berjaga di gua tersebut. Tak lama Raja Hongli dan Yan Kang muncul bersama Ouyang Peng dan keempat pendekarnya. 藏书应该就武木遗书。王爷，我先进去。 里面有人，谁呀？王爷，我看清楚了，是郭靖。我们4个一起上，走着。郭靖，还请欧阳先生出手。恳请欧阳先生出手。 Wang Rong berhasil mengalihkan perhatian pasukan kekaisaran. Suara pasukan tersebut terdengar oleh Raja Hongli. Dia pun memutuskan untuk pergi sebelum terjadi kekacauan besar. Sementara Yan Kang masih mencari wasiat Yu Pei di antara tumpukan buku. 王爷，禁军来了。对呀，我们走吧。绝不会让你们取得。 Wang Rong mendapati Guo Jing dalam keadaan terluka. Tak lama dia pun membawanya dan memberi pil giok 9 bunga. Guo Jing pun mencoba pengobatan yang tertulis dalam kitab 9 yin dengan bantuan energi dari Wang Rong. Pengobatan tersebut memerlukan waktu 7 hari 7 malam untuk bisa kembali pulih. Saat menyiapkan tempat untuk memulai pengobatan, tiba-tiba Wang Rong mendengar suara dari sebuah alat yang terhubung dengan ruangan lain. Ternyata Lin Peng sengaja menyimpan cermin-cermin di setiap ruangan agar dia bisa melihat setiap kejadian di ruangan yang saat ini dipakai oleh Wang Rong. Tak lama dia pun memulai pengobatan bersama Guo Jing.
金哥哥，我后脚就来找你算账。没有你的允许，我有疗伤的方法，我有办法过。来年我也愿意。Setelah beberapa lama, Huang Rong melihat Raja Hongli dan yang lainnya memasuki rumah yang mereka tempati. Mereka bersama-sama membuka kotak wasiat Yu Pei. Namun ternyata kotak tersebut kosong. Ouyang Peng memutuskan untuk kembali ke istana dan memerintahkan 4 pendekar menjaga keponakannya. Sementara Raja Hongli pergi meminta bantuan kepada ketua sekte telapak besi bernama Qian Ren. Keesokan harinya saat 4 pendekar sedang pergi, Yao Ji yang diperintahkan mencari Guojing memasuki rumah tersebut. Tak lama Guanjing datang atas perintah ayahnya. Namun tak lama 4 pendekar muncul dan mencurigai mereka hingga terjadi pertarungan. 姑娘先走。放开我！给我撑撑自己的斤两。我师父是全真教的孙真人，我师父他老人家马上就来了。哎呀！ 这个人就是坏人！站住！你给我站住！ Ling Ji menghentikan Tong Hai yang akan menghabisi si gadis. Dilihat dari bela diri mereka, menyimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan dengan Yao Xi. Ouyang Ke yang dari tadi mengintip seketika bersembunyi di balik tumpukan jerami. Huang Yao Xi menyuruh keempat pendekar keluar sambil merangkak. Dia menyadari bahwa Guanjing dan Yao Ji saling menyukai. Dia pun menikahkan mereka berdua saat itu juga. Keesokan harinya, Ouyang Ke keluar dari persembunyiannya karena kelaparan. Guanjing dan Yao Ji merasa iba hingga mereka pun memberinya makanan. Setelah selesai makan, Ouyang Ke mengeluarkan setangkai bunga yang biasa dia gunakan. 实在是我的宝贝，就像美人一样。这个人就是采花大盗欧阳克。放下剑！你们在我最惨的一夜，给我上演了一出洞房啊！求你放了我夫君。 我可以立刻放你们走，不如陈姑娘宽衣解带。我可不知道我能干出什么呢？脱不脱？ Ouyang Ke memaksa Yao Ji untuk menuruti perintahnya. Tak lama si gadis muncul dan mencari Huang Rong. Ouyang Ke yang mulai curiga mengikuti gadis tersebut. Dia mencoba mengelabuinya agar menunjukkan ruangan rahasia. Hingga tak lama dia pun berhasil menemukan Huang Rong dan Guojing yang masih melakukan pengobatan. 这不是我蓉儿妹妹吗？在给郭靖疗伤呢。 咱俩还真是缘分不浅呢。平时伶牙俐齿的蓉儿怎么？要不要我来帮帮你？你欺负我这个伤残算什么本事？我现在外面等着你。 Setelah kalah dari Huang Rong, Ouyang Ke kembali mempermainkan Yao Ji. Tak lama terdengar suara Nian Qi yang berniat mencari Guojing. Tanpa sepengetahuannya, Ouyang Ke bersembunyi dan seketika membuat Nian Qi tak berdaya karena hubungan baik ayah angkatnya dengan Ouyang Peng. Yan Kang pura-pura bersikap acuh pada Nian Qi. Namun saat Ouyang Ke mulai menggodanya, Yan Kang tak bisa menyembunyikan amarahnya.要杀我，今日我必杀你！念慈是我魏国门的妻子，念慈是我最后的尊严。你留自己不与他，还谈什么尊严？ Yan Kang juga berniat menghabisi Guanjing dan istrinya karena telah menyaksikan perbuatannya pada Ouyang Ke. Namun Nian Qi meminta Yan Kang membebaskan mereka berdua hingga dia pun menurutinya. Malam harinya Yan Kang mengebumikan Ouyang Ke. Dia menemukan tongkat milik Hong Qi yang tersengaja dibawa Ouyang Ke saat bertarung dengan Huang Rong. Dia akan memanfaatkan tongkat tersebut untuk menuduh Guojing jika suatu saat Ouyang Peng mencari keponakannya. 好像是丐帮之物。这法棍必定跟郭靖、黄蓉有，正好拿这个法棍替我挡刀，还是先收好吧。
Suatu hari, 7 putra Quan Chen bertemu dengan Qiu Qianren. Dia mengatakan bahwa paman guru mereka, Zhou Butong, telah dikurung selama 15 tahun dan telah dihabisi oleh Wang Yaoxi. Hal itu memicu kemarahan 7 putra Quan Chen. Tak lama, mereka pun pergi ke desa keluarga Niu dan bertemu dengan Yan Kang. Pendeta Suji akan menyerangnya, namun Yan Qi menghalanginya dan mengatakan bahwa Yan Kang telah bertobat. Suji pun menanyakan keberadaan Guo Jing. Yan Kang mengatakan bahwa Guo Jing telah dihabisi oleh Wang Yaoxi. Tak lama, Cao Peng muncul untuk menemui Yan Kang. Namun 7 putra Quan Chen menghadangnya dan menanyakan keberadaan Wang Yaoxi. Cao Peng yang mengetahui niat mereka, nekat melawan 7 putra Quan Chen seorang diri. Di tempat lain, beberapa anggota sekte pengemis menginterogasi Yan Kang karena membawa tongkat ketua sekte pengemis. Yan Kang mengatakan bahwa dia berencana membawa tongkat tersebut untuk menemui para petinggi sekte pengemis. Sementara itu, Wang Yaoxi sedang mencoba mengobati luka Cao Peng menggunakan tenaga dalamnya. 难道你还想再违背师命吗？弟子不敢。没师命你不准死！ Cao Peng merasakan tubuhnya semakin melemah. Dia meminta maaf karena telah mengkhianati perguruan. Dia pun melakukan penghormatan terakhir kepada Wang Yaoxi. Hingga tak lama dia pun tewas. 我从来都没有想过我能躺在师父的怀里，陪伴师门。为你疗好伤，你可要乖乖的听为师的话，就带你回桃花岛。留在师父身边，我答应你。听您的话。 Setelah beberapa lama, 7 manusia aneh memasuki rumah tersebut. Wang Yaoxi yang masih berada di sana menemui mereka dan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari mereka untuk membalaskan dendam atas kematian Xuan Peng dan membuat Cao Peng menjadi buta. 我选你们很久，也不会怕你。杀了我徒儿陈玄风，你寻我们晦气呀？可今天看来，你得让兄弟们清楚。 你的住手！ Wang Yaoxi membantu mengobati Guo Jing dengan tenaga dalamnya. Setelah cukup pulih, Wang Rong menunjukkan ke tempat rahasia pada ayahnya dan menjelaskan apa yang dialami oleh Lin Peng. Sebelum tewas, Lin Peng menulis pesan untuk Wang Yaoxi dan mengatakan bahwa dia meninggalkan seorang putri di tempat tersebut. Wang Rong menduga bahwa gadis tersebut adalah putri dari Lin Peng. Wang Yaoxi berencana untuk membawa gadis tersebut ke Pulau Bunga Persik untuk mengajarinya ilmu bela diri. Wang Rong meminta izin kepada ayahnya untuk membawa sebuah lukisan yang mirip dengan lukisan yang pernah dilihat di kediaman Chang Peng. 师兄肯定不想看到你难过的。 现在何方？你可知道你姓什么？你爹爹是不是叫曲凌风？我带你回桃花岛吧。你是凌风的孤血，怕是只想跟他的靖哥哥。我教你武功。 Setelah menguburkan Lin Peng dan Cao Peng, Wang Rong dan Guo Jing menerima sebuah pesan yang mengabarkan bahwa Hongqi hilang dan Zhou Butong sedang mencarinya. Wang Rong menduga bahwa Hongqi pergi ke pertemuan Sekte Yu karena tongkat pengemis yang Hongqi berikan pada Wang Rong telah diambil oleh Yan Kang. Mereka berdua bergegas pergi untuk menemui Yan Kang sebelum pertemuan tersebut. 这可如何是好啊？马上就是7月15了。老顽童，老顽童说是去找七公了。 咱们一定要在越州大会之前，好，我们现在就去越州，把大高棒夺回来给师傅。 Di tempat lain, Raja Hongli yang sedang meminta bantuan Qianren mendapatkan surat dari Yan Kang yang mengabarkan bahwa dirinya akan datang ke pertemuan sekte pengemis dengan benda kepercayaan. Raja Hongli pun meminta Qianren bersedia membantu Yan Kang untuk menjadikannya ketua sekte pengemis. Sementara itu, dalam perjalanan, Guo Jing dan Wang Rong melihat Hua Zheng dan Tolu yang akan dihabisi oleh 4 pendekar kediaman Raja Zhou dan Qianren. 不好，他们有难！ 啊！
妹妹，图里安的，你们没事吧？ Suatu malam, Yan Kang menemui 3 petinggi sekte pengemis di kuil Cheng Huang. Namun setelah membuka pintu, tiba-tiba 不要冲动。 Yan Kang mengatakan bahwa sebelum meninggal, Hongki memerintahkannya untuk mengikuti pertemuan sekte. Yan Kang mengarang cerita bahwa Hongki telah menolongnya saat diserang oleh Ouyang Ke, namun Guojing telah menghabisinya. Mendengar Hongki yang memberikan tongkat tersebut, ketiga petinggi pun berencana mengumumkan pada seluruh anggota sekte pengemis bahwa Yan Kang adalah ketua sekte yang telah dipilih oleh Hongki. 3位长老，在下杨康，若引得3位长老误会，持丐帮信物来赴丐帮大会，眼下我既已将此棍送到，在下即刻便走。若非他老人家临终时在我的怀，既然话都已经说到了这个份上，还请3位长老协助我统领好丐帮。 Di tempat lain, Huang Rong melihat tulisan yang tersembunyi di balik lukisan milik Lin Peng. Tulisan tersebut merupakan petunjuk lokasi tersimpannya wasiat Yu Pei, yaitu di puncak telapak besi bagian 2. Keesokan harinya, mereka mengunjungi sebuah kedai makanan dan bertemu dengan salah satu petinggi sekte pengemis bernama Lu Jiao. Dia sempat membicarakan soal sekte telapak besi di wilayah Hubei dan Sichuan. Anggota sektenya melakukan segala kejahatan, berkoalisi dengan pemerintah dan bersekutu dengan kerajaan Jin secara diam-diam. Qian Ren adalah karakter hebat yang mendekati 5 master terbaik. Setelah beberapa saat, 3 petinggi sekte pengemis memasuki kedai tersebut. 那3位前辈可也是丐帮长老？自帮主之下，共有4位长老。蓉儿，你是怎么看出来的？都跟鲁大哥一样，身披9代。蓉儿，你观察的真仔细。鲁大哥，依我看，您是巫医派的首领，倒不如咱们派把衣服洗洗干净。自然嫌弃老叫花子蛇，不讲为谋。咱们 Setelah Lu Jiao pergi, pendekar Peng menghampiri Huang Rong dan Guojing. Dia memeriksa Guojing dan menyatakan telah diracuni oleh Lu Jiao. Tak lama dia memasukkan obat penawar ke dalam minuman Guojing dan Huang Rong. Namun Huang Rong yang mulai curiga mengajak pendekar Peng untuk minum bersama. 那奸徒所下之毒剧烈异常，我们敬你。 Setelah melumpuhkan Huang Rong dan Guojing, pendekar Peng memberi lukisan yang dibawa mereka kepada Yan Kang dan menyadari bahwa adanya petunjuk lokasi wasiat Yu Pei dalam lukisan tersebut. Dan tiba-tiba Ouyang Peng muncul dan menanyakan keberadaan Ouyang Ke kepada Raja Hongli karena terakhir kali dia menitipkan keponakannya kepada Raja Hongli dan 4 pendekar. Ouyang Peng menduga bahwa Ouyang Ke telah dihabisi oleh seseorang karena kode rahasia untuk komunikasinya bersama Ouyang telah hilang. Seketika Yan Kang mengatakan bahwa Guojing telah menghabisi Ouyang Ke karena telah menggoda Huang Rong dan saat ini Huang Rong dan Guojing berada di tangannya. 欧阳先生为何而来啊？我家克儿在哪儿？我去取武木遗书。我赶到牛家村时，我们叔侄2人平日联络的，你怎会不知他的下落？护不住我的克儿。是郭靖杀害了欧阳公子，趁欧阳公子不备，那日我在曲家酒馆亲眼所见。你敢骗我，我会让你生不如死。郭靖黄蓉如今就在我手中。 Sebelum menghadiri pertemuan, Yan Kang mempersiapkan pernikahannya dengan Nianqi. Dia berjanji akan kembali setelah menghadiri pertemuan dengan sekte pengemis. Di altar utama sekte, semua anggota sekte pengemis menyerukan balas dendam setelah pendekar Peng mengabarkan bahwa Hongki telah dihabisi. Dia menghadirkan Yan Kang sebagai saksi tewasnya Hongki dan meyakinkan semua anggota sekte pengemis. Tak lama dia pun naik ke panggung Xuan Yuan sebagai tanda penobatannya menjadi ketua sekte pengemis ke-19. Dan di hadapan semua anggota sekte, Yan Kang berencana menghabisi Guojing dan Huang Rong. 天祸丐帮已经归天了，是谁亲眼见到的？今天就在此处。在下杨康是桃花岛岛主，杀死了红帮主，我便杀了这2个逆徒，这2个小贼认罪痛快，他们也给他们一个干净利落。